Iya, sudah. Saya melihat-lihat ibu sudah terampil berdandan ya ibu. Benar sekali sus. Pakaiannya juga terlihat cantik ibu. Terima kasih sus. Ya, untuk gosok giginya bagaimana ibu? Apakah sudah dilakukan? Saya sudah melakukannya sus sendiri. Oh iya, betul sekali. Saya lihat jadwalnya sebentar ya ibu. Dan di sini bagus sekali. Ibu sudah mandi 2 kali sehari. Kemudian juga di sini keramas sudah dilakukan secara mandiri. Terus juga gosok gigi sudah. Ataupun juga sudah dilakukan untuk kali seminggu ya ibu. Iya, benar sekali sus. Kemudian di sini ibu tertulis makan dan minum masih dibantu ya ibu. Iya sus. Nanti ibu coba dilakukan secara mandiri ya ibu. Oke sus. Karena ketika ibu sudah melakukan mandiri nanti ibu kan jadi merasa lebih enak, karena kadang kalau kita dibantu makan ataupun minum, kadang orang yang nyuapin kita itu kan terlalu banyak menyuapin makanannya ataupun terlalu cepat. Nah kalau kita makan atau minum sendiri kan kita bisa mengatur porsi makanannya seberapa, kita cepat atau lambatnya itu kan bisa kita bisa sendiri. Nanti ibu coba praktekkan secara mandiri. Saya percaya ibu bisa kok nanti dipraktekkan ya ibu. Oke sus. Ya baik. Nah kemudian kalau boleh saya tahu, ibu biasanya dalam sehari itu BAB berapa kali? 1 kali sus. Kali. Nah kira-kira untuk BAK-nya berapa kali ibu? 6 kali sus. 6 kali. Nah biasanya itu ibu BAB dan BAK itu dilakukan di mana? Di kamar mandi sus. Jadi, nah untuk cara membersihkannya atau cabutnya bagaimana ibu? Saya lap pakai tisu kering aja sus. Saya cebok pas mandi aja. Jadi dilap pakai tisu kering aja, terus ceboknya saat mau mandi aja. Iya. Jadi ibu sesuai dengan kontrak kita kemarin, hari ini tuh kita akan membahas cara BAB dan BAK yang benar ya ibu. Untuk waktunya nanti sekitar 15 menit dan sesuai dengan janji kita kemarin tepatnya di sini ya ibu. Sudah nyaman? Iya sus, saya sudah nyaman. Kita mulai ya bu. Jadi BAB dan BAK yang baik dan benar itu dilakukan secara higienis menggunakan air yang mengalir. Selain itu juga diperhatikan posisinya harus benar supaya urin dan feses itu keluar dengan optimal. Setelah itu kebersihan setelah BAB dan BAK juga perlu diperhatikan. Nah tujuan kita mempelajari cara BAB dan BAK yang benar itu supaya Ibu Fido bisa BAB dan BAK secara nyaman serta mencegah ikut terbawanya kuman-kuman setelah kita BAB ataupun BAK. Nah, jadi cara melakukannya itu ketika Ibu Fido kebelet pipis ataupun ingin BAB itu Ibu masuk ke kamar mandi. Setelah itu Ibu bisa copot atau turunkan celana ataupun rok Ibu. Ketika pakai celana berarti diturunkan, tapi kalau pakai rok berarti diangkat. Kemudian diingat jangan sampai pakaian Ibu itu menyentuh lantai kamar mandi, karena lantai kamar mandi itu banyak sekali kumannya Ibu. Setelah itu Ibu bisa jongkok untuk pipis ataupun BAB seperti itu. Setelah sudah selesai, Ibu harus cebok menggunakan air mengalir, jangan menggunakan tisu saja. Karena kadang kalau kita menggunakan tisu, walaupun dengan mata kita sudah bersih, tetapi sebenarnya itu kumannya masih menempel Ibu banyak sekali. Jadi harus menggunakan air yang mengalir. Dan ingat ceboknya itu dari depan ke belakang Ibu, supaya menghindari kuman-kuman yang dari anus itu terbawa ke vagina. Kalau dari belakang ke depan itu kan yang dari anus bisa masuk ke dalam vagina kan Bu. Tapi kalau misalkan dari depan ke belakang, kuman itu tidak akan masuk ke vagina Ibu seperti itu. Nah, kemudian setelah Ibu cebok, kemudian Ibu siram. Dan pastikan siramnya itu sampai benar-benar bersih, sampai tidak ada yang tertinggal. Nah, setelah disiram, itu Ibu lap bagian kepala Ibu, bagian belakang Ibu sampai benar-benar bersih menggunakan tisu ataupun handuk yang bersih. Setelah kering, Ibu bisa pakai lagi pakaian Ibu, rok ataupun celana sampai benar-benar rapi, dirapikan. Hasilnya juga dicek apakah sudah tertutup ataupun belum. Setelah sudah memastikan tubuh Ibu rapi, terus juga sudah disiram, Ibu bisa cuci tangan. Cuci tangan itu 6 langkah seperti yang saya ajarkan kemarin. Saya ingatkan lagi ya Bu. Ini 1, 2, 3,
itu baru ibu keluar dari kamar mandi. Jadi ibu tidak membawa kuman dari kamar mandi, dan kamar mandi itu juga sudah bersih seperti itu. Apakah ibu sudah paham? Sudah sus. Baik. Kemudian bagaimana ibu perasaannya setelah kita belajar cara BAB dan BAK yang benar? Saya senang sus, saya jadi lebih tahu cara BAK dan BAB dengan benar. Baik sekali. Boleh disebutkan ibu tadi itu caranya bagaimana sih bu? Yang pertama, buka celana atau rok, lalu pastikan celana atau roknya tidak menyentuh lantai, lalu pipis dan BAB-nya congkok, lalu cebok dari depan ke belakang. Nah, setelah itu bisa siram, lalu lap area kemaluan, lalu pakai lagi celananya atau roknya. Setelah itu rapikan pakaian dan cuci tangan. Wah iya benar sekali ibu, artinya ibu Fido sudah paham ya. Saya bangga melihat ibu Fido. Nah dari sesi sebelumnya, apakah ibu masih ingat apa yang telah saya ajarkan tentang cara perawatan gigi ibu? Masih sus. Bisa disebutkan ibu? Makan, mandi, makan minum, dandan, Iya. sama tadi BAK, BAB. Iya betul sekali, berarti ibu Fido masih ingat ya. Iya. Nanti BAB dan BAK-nya saya akan masukkan ke dalam jadwal ya ibu. Kemudian untuk rencana ataupun yang telah saya ajarkan kemarin juga diterapkan, seperti mandi 2 kali sehari, gosok gigi 2 kali sehari, keramas 2 kali seminggu, kemudian potong kuku 1 kali seminggu, kemudian cara makan dan minum yang benar, dan juga jangan lupa untuk berdandan, serta terapkan apa yang telah saya ajarkan tadi, yaitu cara BAB dan BAK yang benar. Apakah ibu sudah paham? Sudah sus. Baik. Kemudian nanti itu untuk pertemuan berikutnya nanti akan saya konfirmasikan kembali ya ibu. Nah, untuk tempatnya nanti sama seperti di sini. Apakah ibu nanti bersedia? Bersedia sus. Jadi sebelum saya pamit, apakah ada yang ingin ditanyakan ibu? Tidak ada sus. Jadi saya bangga sekali ibu melihat perkembangan ibu. Ibu sudah terlihat lebih bersih, rapi, kemudian sudah tidak terlihat kucel gitu, dan sudah cantik. Saya bangga melihat ibu. Iya sus, saya juga bangga melihat saya sekarang seperti ini. Iya, alhamdulillah. Kalau tidak ada pertanyaan, saya izin pamit ya bu. Iya sus. Mari.